Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Triwulandari dengan NIM 116. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah PPT yang berjudul Hakikat Manusia dalam Filsafat Pendidikan, Perspektif Naturalisme versus Humanisme. Latar belakang. Terdapat berbagai pandangan dalam filsafat pendidikan terkait dengan hakikat manusia, yang diantaranya dibedakan dalam dua perspektif besar, yaitu naturalisme dan humanisme. Perspektif naturalisme melihat manusia sebagai bagian dari alam dan tunduk pada hukum-hukum alam yang objektif. Sedangkan perspektif humanisme lebih menekankan pada kebebasan, potensi, dan martabat manusia sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri secara opsional. Kedua perspektif ini menawarkan cara pandang yang sangat berbeda, dan hal ini mempengaruhi cara kita melihat tujuan pendidikan. Pembahasan. Jadi, di pembahasan ini ada pengertian hakikat manusia dalam filsafat pendidikan. Hakikat manusia dalam filsafat pendidikan merujuk pada pemahaman dasar mengenai apa yang dimaksud dengan manusia dan bagaimana manusia itu seharusnya dipandang dalam konteks pendidikan. Secara umum, filsafat pendidikan berusaha menjawab berbagai pertanyaan tentang tujuan pendidikan, bagaimana pendidikan seharusnya dilaksanakan, dan peranan manusia dalam proses tersebut. Pemahaman tentang hakikat manusia memberikan arah bagi pengembangan teori dan praktik pendidikan, karena pandangan tentang manusia akan mempengaruhi bagaimana kita menganggap dan memperlakukan individu dalam dunia pendidikan. Perspektif naturalisme tentang hakikat manusia. Jadi, perspektif naturalisme tentang hakikat manusia berakar pada pandangan bahwa manusia adalah bagian dari alam semesta dan tunduk pada hukum-hukum alam. Dalam pandangan ini, manusia dipahami melalui pendekatan ilmiah dan empiris yang menekankan aspek biologis dan fisiologis sebagai bagian dari penjelasan tentang hakikat manusia. Menurut pandangan naturalisme, manusia dianggap sebagai makhluk yang diciptakan melalui proses evolusi dan memiliki keterbatasan yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam. Oleh karena itu, dalam pendidikan, pendekatan yang diambil cenderung lebih pragmatis dan proses pada pengembangan keterampilan praktis yang relevan dengan kehidupan nyata. Perspektif humanisme tentang hakikat manusia. Pandangan humanisme mengenai hakikat manusia memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi tak terbatas untuk perkembangan dan mencapai aktualisasi diri. Humanisme menekankan bahwa manusia bukan hanya dipandang sebagai bagian dari alam atau organisme biologis, tetapi sebagai individu yang memiliki martabat, kebebasan, dan kemampuan untuk menentukan arah hidupnya. Dalam konteks pendidikan, pandangan humanisme lebih fokus pada pengembangan potensi manusia secara keseluruhan, termasuk aspek intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Kesimpulan, dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hakikat manusia dalam filsafat pendidikan dapat dipahami melalui dua perspektif utama, yaitu naturalisme dan humanisme. Perspektif naturalisme melihat manusia sebagai bagian dari alam yang tunduk pada hukum-hukum alam dan berfokus pada pengembangan keterampilan teknis serta pemahaman ilmiah dan pendidikan. Sebaliknya, perspektif humanisme memandang manusia sebagai individu dengan potensi tak terbatas yang memiliki kebebasan untuk mengembangkan diri secara holistik dengan menekankan pada aspek moral, sosial, dan emosional. Kedua perspektif ini memiliki implikasi yang berbeda terhadap teori dan praktik pendidikan. Namun, keduanya penting. Demikianlah presentasi dari saya. Untuk menciptakan pendidikan yang lebih lengkap dan berimbang. Kepada Allah saya mohon ampun. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.